Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismawati Ismail. Saya guru SMP Negeri 9 Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Pada video kali ini, kita akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan digital literasi, menghasilkan produk buklet dan video pada materi report teks mata pelajaran bahasa Inggris. Minimnya penguasaan kosakata dalam berbahasa Inggris membuat murid sulit mengungkapkan ide atau gagasan mereka. Begitu pula dalam pembelajaran di era digital saat ini, kemampuan literasi digital murid masih sangat rendah. Tentunya murid kita telah banyak yang menguasai penggunaan teknologi digital. Namun, kesadaran untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, mengevaluasi dan mencerna informasi secara kritis masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya kita menjumpai kondisi yang beragam, di mana setiap murid memiliki kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Di abad 21 ini, di mana murid dapat mengakses berbagai media digital, sangat dibutuhkan kemampuan murid memanfaatkan media digital secara efisien untuk mengembangkan proses belajar mereka, baik di kelas maupun di rumah. Namun, kemampuan memanfaatkan media digital masih sangat rendah. Ini menjadi tantangan bagi saya untuk meningkatkan kemampuan memahami dan mengidentifikasi struktur teks report. Dengan memanfaatkan media digital, literasi dengan menghasilkan produk sesuai minat dan gaya belajar mereka, murid dalam bentuk buklet dan video. Peran saya sebagai guru adalah mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan bagi murid. Sehingga ini menjadi tantangan bagi saya untuk meningkatkan kemampuan literasi digital murid dan menciptakan sosok profil pelajar Pancasila yang mencerminkan dimensi mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif dengan menghasilkan produk buklet dan video. Langkah pertama yaitu menyusun RPP berdiferensiasi dan membuat berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Juga berdasarkan hasil asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Adapun kegiatan murid secara umum diantaranya: pertama, murid diberikan asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran dengan cara menjawab pertanyaan. Dengan namanya baik-baik, Ibu absen ya. Adelia ada? Setelah itu, guru menyebutkan tujuan pembelajaran. Hari ini yang pertama, setelah membaca dan menonton video, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan komunikatif dan struktur teks report. Kedua, murid mengeksplor pengetahuan dengan menyimak video dan membaca berbagai teks report menggunakan media digital, yaitu Pinterest, YouTube, Google, dan Capcut. Report text. Mango. This mango is a tasty, pulpy, and healthy fruit. The color of the mango are yellow. It is generally. Bagi murid yang bergaya visual dan kinestetik serta tidak punya HP dan kuota, guru memberikan teks bacaan. Ketiga, murid berkelompok bekerja sama dalam kelompok mengerjakan tugas menganalisis tujuan komunikatif dan struktur teks bacaan sesuai minat murid. Keempat, setiap kelompok mengungkapkan analisanya dengan cara yang disukainya, seperti dengan cara membuat buklet sederhana. Oke, nanti tinggal dipindahkan tuh di situ.
atau membuat video yang dibuat di Capcut dan hasilnya nanti dikirim di grup WA kelas untuk ditampilkan dan dipresentasikan. Setelah itu, mereka mempresentasikan hasil produk yang mereka buat. Produk ini berdasarkan minat, kesiapan, dan profil gaya belajar mereka. Minat animal, gaya belajar kinestetik visual. Yang ini minat animal, profil audio visual. Sedangkan yang ini minat plan, profil audio visual. Thank you very much for your attention today. Hari ini saya sangat beruntung dan bisa belajar dengan menggunakan media digital. Ternyata dengan memanfaatkan media digital saya dapat menghasilkan produk buklet. Hari ini saya belajar report teks menggunakan media digital di Pinterest dan membuat video di Capcut. Perasaan saya senang bisa memahami tujuan dan struktur teks report dengan membuat video. Sangat senang hari ini karena dapat menggunakan media digital untuk membuat buklet dan saya dapat memahami tujuan dan struktur teks report. Text report Lion. My name is Lion and I'm the king of the jungle. I sound roar roar roar. Text report. Monkey. The monkey lives in jungle. Wait. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menghasilkan produk buklet dan video, perasaan saya sangat senang karena saya melihat antusias murid dengan mempraktikkan langsung kemampuannya dalam pembelajaran di kelas. Dampaknya, penguasaan kosakata berbahasa Inggris dan kemampuan memanfaatkan literasi digital murid dapat meningkat. Hal ini terlihat dari para murid yang mampu mengekspresikan pemahamannya tentang materi teks report dan menghasilkan produk sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kedepannya, saya akan terus melaksanakan inovasi pembelajaran di kelas, sehingga sosok profil pelajar Pancasila dapat terwujud, yaitu mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tadi saya melihat Bu Isma mengajar di dalam kelas dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi pada materi. Saya melihat murid semua senang, terlibat aktif, dan dapat mengekspresikan pemahaman sesuai gaya belajar mereka. Ada yang menggunakan kertas display dan ada yang di video. Pembelajaran seperti ini sangat menyenangkan dan bermakna. Saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ajar ke depannya.